Indonesia disebut sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya merupakan wilayah laut. Laut Nusantara memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Selain hasil ikan, lobster, gurita, dan ubur-ubur adalah hasil laut hayati yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan kearifan lokalnya, saya bersama masyarakat akan bertualang menyusuri keragaman hayati Laut Indonesia. Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Banyak biota laut yang bisa diambil manfaatnya. Aku kembali melaut, tapi kali ini bukan ikan yang aku cari, tapi aku nyari ubur-ubur karena katanya lagi musim nih. Dan sekarang saya ada di Pantai Menganti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mendapat ubur-ubur, perahu kami harus ke tengah laut sejauh 1-3 mil dari bibir pantai. Jadi panjang jaringnya ini sekitar 50 meter dengan lebarnya itu 5 meter. Dan yang dicari tuh ya di air yang seperti ini, yang dalam dan nggak banyak karangnya, Pak. Ya pokoknya cari di tempat yang dalam dan berlumpur. Kalau kurang dalam nanti dia bakal nyangkut di karang soalnya. Jadi untuk nangkap ubur-ubur ternyata nggak butuh waktu lama. Jadi habis ditebar 5 menit aja udah cukup ya Pak. Langsung kita tarik, nggak ada nunggu-nunggu. Kalau kelamaan kan masih lepas. Oh kalau kelamaan malah si ubur-uburnya lepas lagi. Cari ubur-ubur. Wah dia lucu banget, kayak jelly. Didominasi oleh laut, membuat biota tanpa tulang belakang ini banyak tersebar di perairan Nusantara. Setidaknya 200 jenis hidup dan berkembang biak di perairan tropis kita. Keberadaan ubur-ubur di satu lokasi sangat dipengaruhi suhu air dan arus. Perbandingannya bisa sebeda ini dan kata Pak Diman, ini tuh masih belum seberapa besar. Satu ubur-ubur bisa mencapai 5 kilo. Ubur-ubur cenderung tidak menyukai intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi atau sebaliknya. Mereka muncul ke permukaan pada waktu pagi atau sore hari. Nah, jadi ubur-ubur yang bisa dimakan yang kayak gini nih, yang warnanya putih. Kalau yang merah itu beracun. Jadi nggak bisa dikonsumsi, dan ini walaupun dia bisa dikonsumsi, gatel. Ini sebenarnya tangan saya sekarang gatel, jadi jangan lama-lama pegangnya, langsung cuci tangan. Ubur-ubur memiliki peran sebagai konsumen primer dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, karena menjadi salah satu bagian dari rantai makanan. Di beberapa negara Asia Timur, ubur-ubur mulai dimanfaatkan sebagai salah satu bahan makanan berprotein tinggi dan salah satu bahan pengobatan tradisional. Berhubung kita udah dapat lumayan nih ubur-uburnya, tadi kata Pak Diman, ubur-ubur di Kebumen ini bisa diolah jadi satu olahan yang menarik dan unik. Jadi aku juga penasaran nih, pengen coba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umumnya, ubur-ubur dianggap binatang beracun. Namun ada beberapa jenis yang dapat dikonsumsi, misalnya ubur-ubur pantai. Proses pembersihan ubur-ubur lumayan panjang nih. Soalnya awalnya harus direbus dulu tanpa air, supaya airnya hilang. Habis itu dicuci dengan air bersih, baru direndam pakai jeruk nipis. Nah itu supaya lendirnya yang bikin gatel hilang. Dan yang dimasak itu bagian kakinya atau tentakelnya, karena bagian situlah yang enaknya. Jadi yang paling utama di bumbu ini ada daun serai
salam, sama daun jeruk. Nah ini fungsinya untuk ngilangin bau amisnya si ubur-ubur. Dan pastinya bikin wangi juga. Ubur-ubur sangat rendah kalori dan hanya mengandung sedikit karbohidrat. Ini akan menjadi pilihan sempurna untuk makanan penurun berat badan. Selain itu, ubur-ubur adalah sumber protein yang sangat baik untuk membantu menjaga kinerja otot selama diet. Wah ini dari aromanya aja udah wangi nih. Ini baunya sih mirip-mirip sama wanginya sate daging. Mirip sih kalau dari wanginya, tapi kalau rasanya kita belum tahu nih. Ini kalau dari teksturnya mirip sama kikil. Dan kalau rasa bumbunya tidak dipertanyakan lagi Bu, enak. Brekecek ini memiliki cita rasa yang khas. Selain itu, aroma rempah-rempah sangat kuat pada kuahnya. Perpaduan yang lengkap karena disajikan selagi hangat bersama dengan nasi. Walaupun ubur-ubur terkenal sama lendirnya yang bikin gatel, tapi kalau kita olah dengan benar bisa jadi sajian yang enaknya kayak gini nih. Dan saya beruntung banget ya Bu bisa nyobain ubur-ubur yang ada di Mentingan ini karena emang ini musiman, cuman ada 1 tahun sekali aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air laut yang surut biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Gunung Kidul untuk mencari gurita. Hasil laut yang satu ini sudah lama menjadi sumber protein alternatif bagi masyarakat Gunung Kidul. Jadi lokasi pencariannya benar-benar tidak jauh dari bibir pantai, tapi kita harus teliti sekali. Jadi di karang-karang itu banyak lubang, jadi kita harus cekin satu-satu di lubang-lubangnya. Siapa tahu di situ ada guritanya. Biota laut ini sangat pandai untuk berkamuflase, menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Ini dia, guritanya besar juga ya, ukurannya besar ya Pak. Dia meskipun tentakelnya masih segar, tapi ini sudah mati ya Pak? Karena kalau ini di dalamnya kalau udah dimatiin nggak bisa keluar. Selain berkamuflase, untuk mempertahankan diri ketika diganggu, gurita akan terus-menerus mengeluarkan tintanya. Gurita lagi, lumayan besar juga. Saya menusuknya di tempat yang tepat, jadi dia langsung mati. Nah, kalau nanti kalian nangkap gurita dalam keadaan yang masih hidup, hati-hati banget sama bagian ini, bagian giginya, karena kalau digigit pegal, badan jadi panas, berbahaya. Masyarakat biasanya bisa mendapatkan hingga 40 ekor gurita dalam satu kali tangkap di malam hari. Sekarang saatnya kita mengolah guritanya. Sederhana aja ya Pak, yang penting rasanya enak. Jadi kita akan bakar dulu guritanya sambil saya bikin bumbu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gurita juga sangat lezat dimakan saat mentah. Sebelum dimakan, bersihkan gurita dari tinta yang masih tersisa dalam tubuhnya. Saya paling suka kalau habis nangkep seafood itu dimakan mentah-mentah pakai bumbu sederhana. Ini colo-colo kalau kata orang di Manado. Jadi ini kita masak cocok pakai tomat, cabai, bawang putih, langsung digigit. Udah nggak ada amisnya sama sekali. Mantap. Mengonsumsi gurita memiliki banyak manfaat. Gurita mengandung zat besi yang baik untuk perkembangan tubuh dan juga mencegah anemia. Untuk yang ingin menjaga berat badan, mengonsumsi gurita juga sangat dianjurkan
Kandungan lemak dan kalori pada dagingnya termasuk rendah. Sudah jadi gurita bakarnya. Lihat dong ini. Dari ekspresi muka saya udah kelihatan kan ya rasanya kayak apa. Aduh, rasanya ini bener-bener enak banget. Manis padahal nggak pakai bumbu apa-apa ya Pak. Saya makan satu ginian kayak bisa deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Deburan ombak ganas yang eksotis menjadi ciri khas pantai selatan Jawa. Siapa sangka di balik kondisi yang terlihat berbahaya ini tersimpan hasil laut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya lagi ada di Pantai Nitun sama Mas Farlan sama Mas Sukatman. Kita lagi ingin memanjat sampai ke puncak tebing karena di sana kita mau siap-siap untuk ambil lobster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di lokasi kita akan melempar ini umpan lobsternya. Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster. Seluruh umpan harus dalam keadaan segar karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster. Nah ini alat tangkapnya, disebutnya apa Mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi. Terus bagian jaring, bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster nggak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya hop menarik. Nggak bisa keluar. Dalam satu kali memancing, masyarakat membawa 2-4 rendet. Tidak terlalu banyak memang, karena lokasi mancing memang cukup sempit. Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring agar rendet bisa tenggelam langsung ke lokasi lobster. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu, lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar Mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Kita punya 3 rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali. Ini rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar. Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Seringkali rendet tersangkut di karang. Jika ini terjadi, para pemancing harus mengulang proses melempar dari awal. Terkadang saat ditarik kembali, jaring di rendet juga terputus. Untuk itulah, segala pergerakan harus dilakukan dengan hati-hati. Ternyata untuk melempar umpan lobster pertama seperti tadi yang diajarin Pak Farlan, kita lempar sekuat tenaga. Yang kedua kita kaitin ya Pak? Kita kaitin sama tampar yang satunya, jadi nggak usah lempar, kita tinggal nurunin alatnya ini. Untuk membuat seling, tali yang digunakan harus berukuran tebal. Jika kondisi ombak sedang bersahabat, seling tradisional ini dapat bertahan hingga 1 minggu. Jika sedang tinggi, seringkali seling terputus di hari kedua. Sudah ada satu tadi yang kita turunin. Nah ini harus ditunggu 1 hari 1 malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut hasil lobsternya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak jarang ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah. Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang.
Saat ombak yang datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya. Untunglah kami mendapatkan hasil. Wih, mantap. Gede lobsternya. Namanya apa, Pak? Lobster batu. Lobster batu. Iya, iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Iya, 300 kurang lebih 3 ons karena memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Iya. Seandainya ini kurang dari 250 gram, harus dibalikin lagi. Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat. Panulirus peniculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai. Krustasea ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter. Oke Pak, boleh? Ya, udah, boleh nggak apa-apa. Rezeki lagi. Dapetnya yang besar. Jadi kita tebar Iya, dua perangkap. dapat 3. Dapat 3. Wah, mantap. Mantap ini.